Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebelumnya jazakallah khair Habib Ali atas ilmunya. Terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Saya ingin bertanya terkait hadis Nabi Muhammad SAW yang tentang umatku akan terpecah menjadi 73 golongan dan semuanya masuk neraka kecuali satu, yaitu yang Hadis tersebut menjadi pembahasan para ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadis itu tidak berdasar karena matanya tidak sesuai dengan aslinya. Kenapa? Katanya bahwa sesungguhnya ada 73 golongan, semuanya di neraka. Kalau saja sekarang begini, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Muhammad, mana yang lebih mulia? Umat Nabi Muhammad dengan dalil Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Betul atau tidak? Sekarang sepakat bahwa umat Nabi Muhammad lebih mulia, betul? Dan sekarang kalau dikatakan lebih mulia, harusnya pembagiannya lebih dikit dong. Sementara Yahudi dikatakan lebih sedikit pembagiannya, lebih aman berarti hidupnya. Kemudian iftaraqatil Yahud, pertama Yahudi, kemudian Nasara, kemudian umat Islam. Umat Islam lebih banyak terpecah belahnya. Artinya apa? Ini seakan-akan menunjukkan bahwa Yahudi dan Nasara lebih baik dari umat Islam, karena umat Islam terpecah belah lebih banyak. Itu ditolak oleh sebagian ulama dan mengatakan bahwa matan dari hadisnya ini tidak sesuai dengan Al-Quran. Al-Quran mengatakan umat Nabi Muhammad SAW lebih mulia. Paham atau tidak? Berarti hadisnya belum ada masalah. Oh, ada masalah ya. Oke, terima kasih Habib. Syukran. Banyak sebenarnya hadis-hadis yang dikenal oleh masyarakat, tapi ulama hadis mengatakan bahwa itu bukan hadis. Di antaranya bulan Rajab nih, barang siapa yang memberitahukan kepada sahabatnya bahwa hari ini adalah 1 Rajab, dia akan dapat pahala. Kalau nggak disebarkan WhatsApp ini, dia dapat musibah. Emang zaman Nabi ada WhatsApp? Aneh-aneh orang bikin hadis tuh yang cakep kayak bikin hadis yang nggak nyebarin WhatsApp dapat musibah, siap-siap dapat. Ya Allah. Siapa yang puasa hari pertama dapat istana, hari kedua dapat ini, hari ketiga dapat itu. Kayak dia yang bikin absen gitu, dapat. Ya, itu tidak berdasar. Bahkan sebagian ulama mengatakan dimasukkan dalam hadis-hadis maudhu yang dikarang-karang. Hadis Rasulullah yang mengatakan, katanya Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulannya Nabi, dan Ramadan adalah bulannya umat Nabi. Itu bukan hadis, bukan hadis ya. Tidak ada hadisnya. Tidak ada hadisnya. Walaupun artinya sebenarnya tidak bermasalah karena memang Rajab adalah bulan Allah yang haram. Bulan Sya'ban adalah bulan turunnya firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bulannya Rasulullah. Dan Ramadan adalah bulan kebahagiaan umat Nabi Muhammad. Walaupun artinya enggak salah, tapi yang hak harus kita sampaikan bahwa hadis tersebut tidak berdasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, kan di kejadian Karbala diriwayatkan kalau seluruh keturunan Nabi termasuk istri Hasan dan Husain, anak-anak Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anak-anaknya Hasan Husain dan keluarga Nabi dibunuh total sama Ubaidillah ibn Ziyad, orang kepercayaannya Yazid bin Muawiyah. Pertanyaannya, kalau seluruh keluarga Nabi dibunuh, terus para habaib-habaib yang sekarang menyandang status sebagai cucu cicit Nabi itu keturunan dari siapa? Terus karena kalau dari nasab Hasan Husain kan meninggal semua. Yang bilang meninggal semua siapa? Ada yang ceramah kayak gitu. Mana? Di mana? Yang bilang meninggal semua di mana? Itu jadi waktu itu ada teman kan. Iya, kalau ceritanya saya paling paham cerita itu. Enggak, yang bilang semuanya meninggal itu siapa? Temen sih, dia kebetulan memang orang Arab juga. Nah, terus marganya Bakfen, dia bilang saya nggak percaya kalau keturunan Nabi Muhammad sampai sekarang ada. Di zaman Nabi Muhammad sudah ada orang yang mengatakan bahwa keturunan Nabi Muhammad nggak ada. Nabi Muhammadnya masih ada. Nabi Muhammadnya masih ada. Dia udah bilang bahwa keturunan Nabi Muhammad nggak ada. Dia bilang, wah, Muhammad abtar. Muhammad nggak bakalan punya keturunan. Faham? Lalu Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang tersebut. Namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Lalu Allah katakan, inna syani'aka huwal, yang bilang kamu nggak punya keturunan, dia nggak bakalan punya keturunan. Bilangin sama teman kamu, itu dalil Al-Quran. Baca terus menerus tapi nggak paham. Inna syani'aka
Sekarang gampang aja, saya nggak perlu panjang lebar tentang masalah Karbala. Saya paham dan saya menikmati kisah-kisah itu. Artinya apa? Saya betul-betul suka dengan sejarah dan saya tahu kisahnya. Dan siapa yang selamat, siapa yang nggak selamat. Ya, dibilang semua yang nggak selamat ya masalah itu ya Pak. Apa di dalam sejarahnya ada masalah. Ulama semua sepakat kok. Sekarang saya sebutkan hadis satu saja dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan ada Imam Mahdi. Hadisnya banyak. Di antaranya riwayat Imam Ahmad bin Hanbal akan ada Imam Ukhti, ada Imam Mahdi, percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Percaya. Dan ini harus kita yakini bahwa Imam Mahdi akan ada. Dan di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Imam Mahdi akan muncul dari keturunan saya. Percaya atau tidak? Namanya seperti nama saya, kata Nabi Muhammad. Percaya atau tidak? Dan dia dari keturunan saya. Sekarang kalau di akhir zaman ada keturunan Nabi, terus di zaman sekarang nggak ada keturunan Nabi, munculnya dari mana? Faham atau tidak? Ya, kalau dibilang di akhir zaman nanti ada keturunan Nabi, keluar Imam Mahdi, terus sekarang nggak ada keturunan Nabi, keluar dari goa, tiba-tiba ada, ya, nggak begitu. Ini apa namanya, kesalahan yang sebetulnya salah di dalam sejarah, salah di dalam dalil, salah di dalam apa, sesuatu yang kita lihat dengan mata keturunan Nabi dijaga. Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan fa innal ansaba tanqati'u yaumal qiyamah ghaira nasabi wa sababi wa sihri. Semua nasab akan terputus di hari kiamat sampai hari kiamat kecuali nasab saya tidak akan terputus sampai hari kiamat. Kan ada hadisnya banyak. Masa gara-gara cerita teman tentang Karbala dan tidak mendasar kita meyakini hal tersebut? Ya, nggak bisa. Apalagi dalil yang tadi saya sebutkan tentang Nabi Imam Mahdi itu juga masuk di dalam dalil dan akal, secara akal juga kita mau nggak mau kita terima bahwa mereka itu ada. Jadi yang selamat ada namanya Ali Zainal Abidin, cucu Nabi. Ya, beliau orang yang diselamatkan dan ceritanya ma'ruf, semua ulama sejarah mengatakan bahwa Ali Zainal Abidin masih ada. Bahkan beliau dibawa-bawa dari Karbala sampai menuju ke beberapa tempat. Dan putra-putri Rasulullah SAW masih beberapa yang hidup. Putra-putra Hasan masih banyak ketika itu. Ya, jadi nggak semuanya meninggal. Memang ketika itu dizalimi, tapi ada beberapa keturunan Nabi dan yang paling terkenal Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin adalah gurunya para ulama-ulama. Beliau punya anak namanya Ja'farus Shadiq, gurunya Imam Abu Hanifah. Gurunya Imam Abu Hanifah. Gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Terus munculnya dari mana cucunya Nabi kalau bapaknya sudah nggak ada? Ya, jadi itu nggak mendasar. Wallahu a'lam. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Kau cintai ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah Kau hapus ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali derajat kami telah Kau naikkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami yakin bahwa sungguhnya kami didekatkan kepada orang yang saleh, tidak lain bahwa sungguhnya kami memang ingin didekatkan dengan mereka nanti di syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, tidaklah Engkau mempermudah kami untuk datang ke tempat-tempat yang baik kecuali kami yakin kami adalah orang-orang yang akan menempati syurga-Mu ya Allah. Maka berikanlah kepada kami istiqamah dalam kebaikan ya Allah ya Rabbal Alamin. Semuanya tidak kebetulan ya Allah. Hadirnya kami di tempat ini insya-Allah adalah panggilan dari-Mu untuk menjadikan kami orang-orang yang baik ya Allah, yang akan diakhiri dari usia kami dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta